Selamat siang ya Mbak ya. Ya, selamat siang. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat? Ya. Sebelumnya sudah pernah melakukan konseling seperti ini atau ini pengalaman pertama kali? Kalau saya pribadi tuh ini sih baru pertama kali. Baru pertama kali. Oke. Kesini itu kenapa Mbak? Apa ya? Mungkin mau cuma apa ya? Cerita Sharing-sharing gitu aja ya. lah. Biar gimana ya, perasaannya tuh agak lega gitu. Kan nggak dipendam sendiri atau gimana gitu. Oke. Berarti Mbaknya ini pekerjaannya sebagai guru les ya Mbak ya? Iya, Sebagai guru les untuk lebih ke anak-anak mengajar sih. berarti ya Mbak ya? Oke. Bagaimana perasaan kamu tentang pekerjaan kamu sebagai guru les? Perasaannya itu gimana? Kalau saya kan ini lebih ke ngajar yang anak TK sama SD. Jadi ya ini sih lebih ke ngontrol anak-anaknya, yang namanya dunia anak-anak kan masih ingin main, ingin apa, tidak bisa fokus kepada satu ini lagi belajar gitu ya, nggak bisa fokus ke situ aja. Jadi ada yang ngomong sendiri lah, yang main kesana kesini. Jadi ya itu mungkin jadi ini sih pekerjaan yang lebih buat saya. Soalnya ya itu sih. Cuma kalau untuk apa ya, melobi kayak apa, kalau dia ayo dirayu dengan cara yang enak, yang kayak gitu ya mau jalan seperti biasa, lancar aja sih. Gitu. Ya. Kalau menurut Mbaknya ini, kalau ngajar anak kecil dengan dewasa itu lebih sulit yang mana? Kalau sulit enggaknya itu kan karena ini ya, usia juga pengaruh. Kalau mungkin kalau udah dewasa sekitar SMA lah, itu kan dia pola pikirnya juga udah bisa mapan, bisa nalarnya tuh udah kemana-mana, wawasannya juga iya itu. Jadi ya mungkin malah lebih menguras energi ke yang anak-anak. Soalnya itu mengontrol dia yang geraknya masih aktif kayak gitu. Dari pekerjaan ini tuh apa yang paling dinikmati? Sebenarnya sih seneng aja main sama anak-anak. Dan namanya anak-anak kan kadang dia cerita apa gitu, saya kasih sambungan, kasih terusan, saya tarik terus untuk cerita dia tuh biar juga berbagi cerita kan ke orang lain. Jadi saya juga ikut masuk, ikut menjawab, dan kayak main sendirilah kayak gitu, seneng aja sih. Begitu berarti. Berdasarkan di sini berarti kalau yang membuat tertekan dan tidak puas dari pekerjaan mengajar ini bagaimana? Ada nggak yang bikin? Kalau nggak puas sih nggak ada ya. Cuma lebih kayak mungkin setelah ngajar itu kan nggak semua anak itu yang aktif kayak gitu. Ada yang bisa dikasih tahu langsung paham, langsung nurut. Tapi kan ada juga yang enggak. Nah itu mungkin kalau setelah kerja itu habis ngajar anak yang spesial nih dikatakan. Jadi ya mungkin nanti sampai rumah tuh baru kerasa capek. Soalnya kan energi saya lebih terkuras untuk mengatur anak itu, karena anak itu spesial gitu kan. Cuma itu aja sih. Tapi ya namanya capek kan, ntar buat istirahat bisa hilang. Cuma itu. Kalau tantangan terbesar dari mengajar ini apa, Mbak? Tantangannya apa ya? Mungkin buat saya sendiri tuh lebih bisa mengolah apa ya? Mengolah ini sih. Gimana caranya biar saya itu lebih deket, biar bisa memahami anak yang dikatakan yang spesial itu. Soalnya kan ya namanya anak kadang ada yang speed delay, ada yang hiperaktif. Nah itu mungkin yang tantangannya itu lebih
sabar, lebih ini aja sih, welcome kepada anak yang kayak gitu, biar dia juga mau belajar, sekaligus dia juga tidak apa ya, sepaneng apa ya, kalau orang Jawa mas sepaneng ya, eh, fokus ke belajar aja, biar anaknya juga nyaman. Gimana caranya saya biar bisa seneng lah anaknya itu belajar. Gitu. Kalau memang gitu sih, kalau pengalaman saya berbeda, kalau ngajar anak-anak itu lebih sulit daripada mengajar orang dewasa. Ya betul. Cuma ya kalau anak-anak kan kayak pelajarannya masih dikatakan masih awal-awal, jadi bisa lah untuk itu. Kalau kalau udah misalnya SMA gitu kan, kayak gurunya juga kan harus ini sih, harus ikut belajar dengan materi mengikuti yang ada di sekolahnya gitu kan mungkin. Saat mungkin ada rasa tidak nyaman dalam pekerjaan mengajar ini tuh, biasanya mbaknya hadiah reward, self rewardnya itu apa pada Oh, diri kalau sendiri? itu mungkin ini sih, tinggal nonton HP aja, scroll-scroll gitu kan. Oke. Terus mungkin ya kalau emang ada waktunya itu jalan-jalan lah kemana, sekedar apa keluar lihat apa gitu, nggak harus yang belanja lah apa gitu, enggak, cuma ya keluar dari rumah gitu aja sih. Oke. Terus kalau di kelas itu yang tidak nyamannya itu apa, Mbak? Kalau tidak nyaman tuh ketika anak mengajar. yang itu yang hiperaktif misalnya, Oh, yang yang spesial hiperaktif. itu benar-benar dikasih tahu udah nggak mau, terus saya minta tolong ke rekan saya untuk membantu gimana cara mengatasinya itu, ya mungkin itu aja sih. Berarti kalau di kelas itu sendiri, Mbak? Kalau saya ini dua anak, sekali ngajar itu dua anak. Oh, Ya. berarti nggak rame-rame gitu, Enggak, itu enggak. Lebih ke semi privat. Oh, semi privat. Ya. Jadi dua anak satu. Dalam satu pertemuan itu dua anak gitu. Berapa jam satu hari berarti, Mbak? Kalau satu harinya tuh tergantung jadwalnya ya. Kalau satu pertemuan itu 30 menit. 30 menit. Soalnya Oke, ini oke. kapasitas anak, berpikirnya anak itu kan nggak bisa yang harus belajar tuh apa ya, ditekankan untuk lama kayak gitu kan nggak bisa, namanya otak pikiran anak-anak kan masih sensitif kan, jadinya sama aja kalau lama-lama belajar nanti malah nggak masuk gitu, jadinya ya dibuat itu 30 menit cukup lah untuk seorang anak kecil yang TK SD gitu. Kalau metode pengajaran itu apa yang digunakan mbaknya itu untuk mengajari anak-anak kecil itu? Sebenarnya kalau metode mah ini ya, karena saya juga ikut ke apa, ke bimbingan belajar gitu ya. Saya cuma di situ sebagai pengajar. Ya saya waktu ngajar awal di situ ya itu dikasih metode dari sananya. Seperti ini nanti saya dilakukan training, bagaimana hasilnya saya bisa mengikuti, ya udah bisa. Tapi efektif itu, Mbak, yang Iya, saya lihat sampai sekarang juga udah berarti sangat efektif. aman berarti kan, Mbak? Efektif ya. Efektif. Oke. Apakah kamu mendapat dukungan dari atasan atau rekan kerja, Mbak, dari pekerjaan ini? Sampai saat ini saya bekerja di situ, alhamdulillahnya tuh ini selalu apa ya, diarahkan atau dibimbing dengan owner saya. Ya emang kalau awal-awalnya kan namanya orang baru ya, jadinya masih harus dikasih tahu, Mbak ini gitu. Terus tapi kan nanti seiring berjalannya waktu saya bisa mengikuti, terus setiap seminggu sekali itu ada evaluasi kinerja masing-masing pengajar seperti apa, misalnya ada melakukan kesalahan atau melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan untuk mengajar ke anak, nanti juga diperingatkan, dikasih tahu baik-baik, terus nanti ya lama-lama bisa sendiri gitu. Terus untuk rekan kerja, alhamdulillahnya ini saya tuh dapat rekan kerja yang sama-sama merangkul istilahnya. Ya misalnya ini nggak bisa, kayak kemungkinan ini sih nggak masuk karena sakit gitu ya, namanya sakit kan siapa orang yang mau kan, itu kan kalau izin mendadak kayak gitu ya, nanti gimana caranya diatur jadwalnya, nanti ada yang menggantikan seperti itu. Ya.
Tapi sudah pernah mengikuti pelatihan di luar seperti pelatihan mengajar atau gimana atau seminar gitu enggak? Kalau pelatihan tuh nggak pernah. Nggak pernah. Ya, cuma kalau pelatihan untuk hal lain kayak apa ya? Nggak pelatihan sih, cuma kayak saya sendiri yang nyari sumber materi gimana cara mengatasi anak yang seperti A, B, C gitu. Ya saya nyari sendiri sih, belajar sendiri gitu. Nanti nyari Referensi sendiri, referensi. iya. Tapi untuk harapannya itu dari pekerjaan mengajar ini apa Mbak? Harapannya dari Mbaknya sendiri? Apa ya harapannya itu? Ya semoga aja saya ini sih betah ya Betah. kerja di situ karena sebelumnya tuh saya emang menyukai dunia anak kecil. Jadi ya mau gimana mau anaknya itu hiperaktif atau speed delay, kayaknya tuh saya merasa bisa gitu mengatasi. Jadi ya semoga aja betah, bisa nambah sabarnya, terus dalam di ini bimbel ini juga saya tidak terjadi kendala atau punya masalah dengan teman kerja atau yang bisa bikin owner tuh nilai saya buruk atau gimana tuh. Oke. Jangan sampai kayak gitulah. Tapi memang passionnya di anak kecil berarti Yeah. Mbak, passionnya. Sukanya di anak kecil kan Mbak Kak? Iya. Daripada pekerjaan lain, berarti menikmati pekerjaan itu. Yeah. Alhamdulillahnya di situ. Iya, Mbak. betul. Oke. Oke, untuk adakah tujuan tertentu dari pekerjaan di dalam waktu dekat? Misal kayak harapannya apa dalam waktu dekat ini tuh apa yang diinginkan Mbaknya dari pekerjaan mengajar itu? Apa ya? Mungkin ini sih bisa buat pengalaman saya gimana ngajar yang atau memperlakukan anak sebagaimana mestinya, yang baik kayak gimana. Namanya juga anak-anak kan rawan yang apa ya, untuk tumbuh itu kan kadang kalau lingkungannya nggak baik ya dianya ikut nggak baik kayak gitu kan. Semoga aja bisa membantu dengan belajar yang seperti itu biar dia juga apa ya, kalau di sekolah tuh bisa membantu dia dengan ikut les kayak gitu. Itu aja sih. Untuk kalau Mbaknya bisa ubah itu apa yang ingin diubah dari pekerjaan ini? Apa ya? Maksudnya kayak diubah, maksudnya pengen atau jam kerjanya lebih efektif yang gitu. seperti itu. Atau mungkin inginnya yang mendapatkan anak-anak yang baik gitu, yang nurut-nurut gitu. Ya kalau itu sih nggak bisa ya Nggak namanya. bisa. Kalau misalnya sini yang anaknya yang biasa aja yang menurut yang ngelesi saya semua gitu kan nggak bisa, kayak semua tuh harus disamaratakan. Iya, misalnya guru ABC ya dapatnya nanti Random yang macam-macam. Iya, anaknya tuh yang macam-macam. Terus kalau untuk jam kerjanya mungkin ya kan lebih efektif itu belajar ya pagi sampai sore lah ibaratnya sore. tuh. Nah, tapi kan namanya anak-anak sekolah paling yang TK itu pulang jam 10. Makanya itu di bimbel kami mulai jam les itu dari 10 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kalau saya itu kebagian yang sore dan malam. Nah, kadang itu problemnya anak yang masuk malam itu tuh dia udah capek dengan kegiatan sekolah. Jadinya dia sampai lesan itu yang entah ngantuk, yang capek, jadi kurang konsen. Nah, yang sore itu ada sekolah madrasah ya kalau di sini. Jadinya tuh ya sekolah sore itu jadinya kayak orang tua tuh lebih milih ke jam yang malam. Padahal ya itu kurang efektifnya itu di situ. Kadang orang tua udah yang excited buat ngelesin anaknya nih biar gimana tambah pinter tambah apa gitu.
Tapi kalau anaknya dari rumah misalnya udah nggak disuruh tidur siang dulu atau istirahat, jadi kan sampai lesan dia ngantuk, capek kan, jadi nggak konsen, itu sama aja. Ya harapannya sih sama-sama bisa bekerja sama lah, misalnya kalau di rumah ya waktunya pulang sekolah buat istirahat, setelah makan buat istirahat, biar nanti tuh kalau di les tuh nggak kayak gitu nggak ngantuk. gitu. Berarti yang ingin dirubah itu ini ya, Mbak. Tapi Ya kan mungkin. tidak punya wewenang untuk Iya merubah. benar, itu kan dari owner juga ya, maksudnya Tapi sudah jadwalnya. sudah kayak memberikan masukan kepada ownernya itu Kalau itu belum, belum. soalnya ini Apa dengan mempengaruhi? murid, enggak sih, dengan murid sebanyak itu, kalau mau ditaruh di siang sampai sore semua kan nggak bisa. Ada yang kegiatan ekstra di sekolahnya, yang Tapi sore sudah sekolah bilang sore. kepada ownernya itu, Mbak. Ya, tapi tetap nggak bisa Nggak bisa. nggak bisa dirubah. Sudah. Jadi dalam 6 hari itu benar-benar full. Oke, Iya, oke. ya mungkin ini sih lebih ke bekerja sama ke orang tuanya aja, biar dia tuh nggak seperti itu, bisa istirahat waktu siang setelah pulang sekolah kayak Berarti gitu. memang sudah peraturannya kayak Iya, gitu. nggak bisa Karena kalau mau dipadatkan di siang sama pagi semua nih, nggak bisa. nggak ada yang waktu sore sampai malam. Nah itu dari kitanya sendiri juga mungkin ini kan membuka rekrut guru lain lagi gitu. Tapi kok kenapa dua-dua kan ada les juga yang misal di daerah sana itu saya juga pernah les itu bareng-bareng kok, Mbak, nggak dua. Oh gitu, berarti itu yang Satu umum kelas ya. itu ada 30 Nah itu kelas. berarti kan itu lesan yang modelnya kayak ini, Oh, les bersama lah ibaratnya, tuh satu guru ngajar yang kayak di sekolah gitu kan, pakai kayak yang sekolah sekelas gitu. gitu. Nah untuk anak TK awal mau masuk SD itu kan masih rawan yang namanya rame, yang gojek sana sini kan, jadi nggak bisa fokus. Jadi kita tuh emang bukanya les itu yang semi privat, maksimal 2 anak satu guru gitu. Itu aja 2 anak, kadang itu kan ada yang ngobrol aja, padahal 2 anak tok tuh, tapi ngobrol yang main lah apa gitu. Takutnya kalau kayak les rame-rame kayak gitu itu takutnya pada ngobrol kayak sekolah gitu modelnya. Lebih semi privat gitu. Makanya itu jadwalnya benar-benar penuh gitu, nggak bisa kayak efektifnya tuh pagi sampai siang. Siang kadang juga ada yang belum pulang sekolah kayak gitu. Tapi itu memang hasilnya itu mengaruhi, Mbak, ya, dari yang banyak yang sedikit itu privat gitu untuk hasilnya kalau menurut Mbaknya sendiri. Pengaruh. Soalnya kan privat lebih, guru itu lebih memperhatikan, misalnya 2 anak nih, ya udah 2 anak aja gitu. Kalau untuk sekelas gitu kan banyak, jadi kayak anak tuh mau mendengarkan atau enggak itu kan gurunya nggak tahu. Ini kan nggak bisa satu-satu nih datang ke bangkunya buat gimana, ada yang belum bisa gitu kan, nggak bisa. Ya jadi lebih enak ke yang privat gitu aja sih. Kalau dari segi pengajar itu lebih sulit yang privat atau yang rame-rame gitu, Mbak? Kalau berapa orang itu, 30 dikatakan orang. sulit enggaknya tuh mungkin sama aja ya Mas. Sama ada aja. Ada lebih ada kurangnya. Kalau yang privat itu kan lebih ke intim ya, maksudnya antar guru dan 2 anak itu. Jadi ya biasanya kan kayak tanya jawab itu kan sering dilakukan, jadinya lebih ini sih, lebih dia tuh kayak lebih mendapatkan informasi banyak gitu. Nah sedangkan kalau untuk kelas yang ngerombel banyak gitu kan, kadang ada siapa nih yang mau tanya, kadang kan cuma 1-2 orang toh. Nah itu aja, ada yang lainnya aku udah tahu kok jawabannya, ngapain ditanyakan kayak gitu kan, misalnya kayak gitu. Tapi dari Mbaknya sendiri itu untuk meningkatkan kerja itu bagaimana? Meningkatkan kualitas kerja itu apa, Mbak, yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja Mbak ini? Ya mungkin saya ini sih harus ikut kayak pelatihan apa gitu ya kan, kayak nggak cukup cuma nyari referensi buat nyari referensi sendiri gitu kan, kayak tapi langka Mbak, kayak apa, jarang pelatihan kayak gitu. Iya pelatihan kayak gitu, kalau enggak di ini bimbelnya nanti kan ada info apa kayak gitu, nanti yang ikut siapa kayak gitu. Gitu.
Oke ya Mbak ya. Mungkin untuk konseling hari ini cukup sampai di sini. Kita Ya, lanjut di sesi kedua besok ya Mbak ya. ya, boleh, boleh. Terima kasih atas waktunya untuk datang Mbak ya. Ya, terima kasih juga karena sudah mau ini ya mendengarkan apa ya, cerita dari saya. Iya, iya. Harapannya ya ini sih bisa mengurangi eh, apa ya beban atau ya nggak beban sih sebenarnya kayak Masalah-masalah. iya pengen sharing aja biar Sharing. nggak Oke, dipendam oke. sendiri kayak gitu. Tapi setelah melakukan sesi konseling ini apa yang dirasakan? Mungkin ini sih lebih lega aja, maksudnya Lega aja. ada yang mau ada tempat di mana saya mencurahkan keluh kesah saya, terus nanti ada masukan juga harus seperti gimana gitu. Berarti lebih lega ya Mbak Ya, dari sebelum datang ke sini. ya, Oke, terima kasih ya Mbak ya. ya, ya. Terima kasih juga Mas. Selamat siang ya Mbak ya. Selamat siang Mas. Terima kasih sudah datang ke sesi kedua ya Mbak ya. Di sesi kedua ini. Oke, langsung saja ke on the point masalahnya Mbak ya. Sebelumnya itu apakah ada beban Mbak dalam mengajar ini Mbak, dalam pekerjaan mengajar? Eh, Kalau mengajar ini apa ya? Sebenarnya sih nggak beban ya, Nggak Mas. Cuma beban. kayak ini sih capek gitu. Capek, Ya, oh. namanya orang kerja mana nggak capek Tapi gitu. passionnya kan kemarin yang Yeah. dikatakan passionnya mengajar gitu. Mengajar gitu ya. Mungkin ini sih kadang ada hari di mana ngajar tuh yang seharian sama anak yang hiperaktif, yang speed delay mungkin dia jadinya menguras energinya tuh lebih banyak. Jadinya nanti sampai rumah tuh benar-benar kayak capek kayak gitu. Belum lagi nanti besok kayak ketemu anak ini lagi nih kayak gitu lagi kan terulang lagi. Jadi itu aja sih mungkin yang jadi capeknya tuh itu. Berarti dulu itu sebelum mengambil pekerjaan ini Mbaknya pernah bekerja di selain ini atau fresh graduate? Belum Mas, saya ini baru lulus. Baru lulus. Kalau boleh tahu dulu itu ngambilnya apa Mbak? Apakah cocok sesuai dengan passion ini pengajarnya atau enggak? Oh, enggak sih Mas. Enggak? Saya enggak. Beda banget gitu. Dulu saya kuliahnya tuh ambil teknik elektro. Oke. Ya. Jadi ya Kelistrikan berarti. ya sebenarnya tuh dulu waktu kuliah tuh saya nggak minat di itu. Cuma kan kayak apa ya nyari sekolahan kan juga mikir dari segi biaya, segi lingkungan juga. Nah kebetulan kan saya dulu kuliahnya itu di Magelang. Nah itu namanya daftar kan ada nggak cuma satu tujuan aja. Nah itu kayak ada pilihan nih satu orang itu bisa ngambil berapa jurusan. Oke. Ya, nah saya itu pengennya kan di pertanian. Nah yang kedua itu nggak tahu mau apa. Terus dengan kakak saya itu disaranin coba yang ini yang sesuai dulu waktu SMA gitu kan. Akhirnya udah teknik elektro aja nih. Udah akhirnya iyain aja gitu. Yang penting kan ini udah dapet tempatnya dulu nih paling enggak. Terus setelah beberapa hari itu ada pengumuman ternyata yang keterima yang teknik elektro gitu. Kayak mau mundur tapi kayak eman nggak sih udah dapet ini tempat kuliah yang yang ya dari segi lingkungan bagus, iya ya. Terus untuk biaya juga kok bisa nih kayaknya orang tua namanya dulu kan saya kuliah juga masih biaya orang tua ya jadinya saya juga memikirkan itu jadinya akhirnya udahlah ambil nanti kan seiring berjalannya waktu bisa kayak mengikuti pelajarannya kayak gitu. Tapi sampai saat ini tuh ada rasa penyesalan nggak Mbak? Ngambil kalau penyesalan ngambil elektro itu Mbak kan sekarang kan malah jadi pengajar. Kalau penyesalannya tuh waktu kuliah aja sih maksudnya saya kan nggak lulus tepat waktu ya itu kan nyesel aja soalnya harapan orang tua juga kan
nggak ini ya, nggak pengen ya maksudnya sampai molor kayak gitu. Tapi kan Oh, waktu itu saya tuh kena yang COVID itu, oh jadi yang COVID. dirumahkan, yang belajar apa-apa di rumah semua itu kan hampir 1 tahun. Nah itu kan pertama jadi kendala itu, terus akhirnya skripsi saya terbengkalai, nggak pernah disentuh, nggak pernah bimbingan, jadinya ya itu mulainya itu dari situ sebenarnya. Oke, oke, Ya. oke. Tapi mau gimana lagi, memang sudah Iya, emang terjadi. udah nasi jadi bubur kan, Nah, jadi udah nggak bisa ya. lagi ya. Ya udah, yang penting paling nggak tuh sekarang udah bisa punya uang Tapi sendiri kayak gitu. tapi dulu di waktu di kampus itu sebagai pengajar itu ada fakultasnya nggak, Mbak? Kalau Fakultas ada, guru itu ada. ya pendidikan tuh ada. Tapi dulu kenapa nggak ngambil itu, Mbak? Dulu tuh sebenarnya kayak nggak pengen sih mas, Oh, jadi guru tuh nggak pengen. nggak pengen. Iya, Oh. soalnya tuh saya dulu mikirnya guru nanti kan mesti ngajar ke yang apa ini SMA, SMP gitu kan. Ya mungkin SD masih bisa. Cuma dulu tuh nggak tahu ya, saya tuh nggak pengen gitu. Oh, nggak jadi nyangka, guru. nggak nyangka malah sekarang jadi pengajar gitu, Iya, nggak gitu. nyangka. Oke, oke, oke. Tapi sampai saat ini apakah ada perasaan nyesel itu enggak berarti, Mbak? Ada Enggak, enggak? kalau Enggak. ya mungkin nggak salah jurusan nih, salah jurusan kayak gitu. Oh, Cuma ya gimana lagi, udah nggak apa-apa sih. Yang penting udah berjalan oke. aja gitu. Kalau saran saya sih jangan memikir masa lalu ya, Mbak, Ya, ya. betul, Lebih fokus ke masa kini dan jangan memikirkan masa depan biar nggak Ya, ada perasaan yang nggak enak itu muncul. ya betul. Oke, oke. Kalau berarti sekarang itu berarti tak takon apa meneh entek sampean kok. Aduh. Oh iya, Mbak. Oh, kan itu Mbak. Kan ini mbaknya kan dulu kayak mikirnya itu salah jurusan. Nah, itu eh, terus untuk skripsinya, untuk tugas akhirnya Oh, itu gimana gitu kan? Kan bilangnya kan itu maksudnya salah jurusan, nggak yang aku mau gitu kan. Oke. Kan tadi bilangnya kan Mbaknya salah mengambil jurusan. Ya. Lah untuk skripsi semester 7 itu gimana, Mbak? 8 itu. Nah, itu banyak ini sih. Banyak banyak apa ya? Banyak, bukan masalah sih, banyak ya Kendala, kendala kayak gitu. Ini kan namanya juga teknik elektro itu kan anak perempuannya tuh sedikit, kan lebih banyak ke anak cowok. Jadinya ya teman-teman banyak cowoknya. Nah, terus namanya nggak apa bukan yang aku pengen nih jurusan. Jadinya kayak mengalami ya kesulitan seperti kalau ngolah datanya itu seperti gimana gitu. Sempat sih dulu tuh skripsi udah mau gerak lagi nih buat ngerjain. Ternyata 2 dosen pembimbing tuh beda, yang satu udah ACC nih, yang satu harus gini. Jadi saya nanti stop lagi nih, harus gimana lagi. Itu kayak otak tuh berpikir keras terus. Cuma ya itu alhamdulillahnya tuh punya teman-teman yang saling bantu kayak gitu. Gimana, ada kesulitan enggak kayak gitu, dirembuk lah istilahnya tuh bareng-bareng kayak gitu, ngerjain apa-apa bareng kayak gitu. Berarti dulu itu ngambilnya apa, Mbak? Kuali apa kuanti, Mbak? Saya Kuantitatif. itu penelitian aja sih. Penelitian aja. Oh. Berarti alhamdulillah terselesaikan semua, Ya. Mbak. Selesai. Ya ada sih kayak stres-stresnya kayak gitu tuh tetap ada. Namanya nggak lulus tepat waktu, kadang kayak mau pulang ke rumah tuh ntar kayak ditanyain orang-orang nih, tetangga-tetangga yang lihat kan tahu nih anaknya ini tuh kuliah apa gimana gitu. Terus ntar ada yang kepo, yang nanyain udah lulus apa belum kayak gitu. Nah, kalau saya dengar itu kan jadi kayak ikut greget, maksudnya kan saya yang jalanin, kan mereka semua tuh kan nggak tahu gimana yang saya jalani, kok ada yang langsung komen kayak gitu, yang ngejudge, yang ya yang kasarnya tuh kayak menyakiti kayak gitu kan. Jadinya tuh kayak lebih kepikirannya sih itu aja. Untuk sekarang tidurnya gimana, Mbak? Apakah nyenyak? Nah, kalau sekarang mah dia katakan nyenyak, nggak nyenyak ya nyenyak, cuma
waktunya tuh berkurang aja. berkurang. Ya, Berarti soalnya kalau pulang kerja itu kan jam 8 baru selesai, nanti belum lagi perjalanannya paling mungkin jam setengah 9 baru sampai rumah. Namanya malam itu kan ntar bersih-bersih dulu apa, baru bisa istirahat itu paling jam 11. Terus ntar subuh bangun, nanti berangkat habis duhur itu kan jam 1. Jadi kan berarti siklusnya seperti itu terus, berarti mungkin ini aman kurang. berarti Ya, nggak terkena insomnia enggak karena kayak itu. Oke Mbak, untuk tidur gimana Mbak? Apakah ada kendala kayak ada gangguan tidur seperti insomnia dan lain itu gimana Mbak? Tidur. Kalau ini insomnia tuh enggak sih Mas, cuma Hmm. lebih ke kurang tidur aja sih. Hmm. Ya itu kan karena gimana ya, namanya kerja gitu kan capek kayak gitu. Hmm. Nah, biasanya tuh bisa tidur dari jam 9 nih, efektifnya dari jam 9 sampai subuh paling enggak ya. Ya. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu, paling enggak jam 11. Oh, Iya, jam 11 tuh baru bisa istirahat. oke Nah, oke. nanti kalau pagi itu kan kayak melakukan pekerjaan rumah dulu ya, jadi siklusnya tuh seperti itu terus. Nah, Berarti gampang untuk tidur. ya kalau gampangnya tuh gampang, cuma kurang waktunya aja. Berarti tipikal orang yang gampang tidur ya Mbak ya. Ya kebetulan saya juga ini orang yang bisa tidur dimanapun dan kondisi apapun, Berarti bahkan gampang. berdiri aja bisa gitu. Kalau benar-benar capek banget itu bisa. Oh, memang gampang ngatur tidur itu gampang Iya. berarti Mbaknya. Kadang ada orang yang sulit tidur. Iya. Ada masalah sedikit dia nggak bisa tidur. Itu Iya. ada. Kalau saya emang itu, kalau misalnya ada masalah atau ada yang nggak enak di pikiran gitu ya mungkin lebih sulit dari biasanya. Cuma nggak sampai yang berjam-jam terus nggak tidur kayak itu enggak. Berarti aman untuk Ya kualitas masih tidur aman baik. sampai ya. Baik berarti. Oke. Oke, mungkin untuk sesi kedua ini cukup sampai saat ini aja ya Mbak ya. Iya. Nanti dilanjut ke sesi ketiga ya Mbak ya. Ya. Terima kasih telah datang. Terima kasih untuk waktunya juga. Ya. Ya, terima kasih. Ya, Oke terima ya Mbak kasih ya. Mas Ya, sama-sama.